Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Mohon maaf ya, tadi audio kami itu terkendala, ya, jadi sudah dapatkan durasi 30 menit, ternyata nggak ada suaranya. Mohon maaf ya. Terima kasih ya teman-teman subscriber kami yang sudah komentar ya, nggak ada suaranya Pak, kita akan ungkap kembali ya nggak masalah lah. Mengenai topik ini ya, kita akan membantu kalian ya mengenai yang mungkin ya nyangkut dari saham BBRI. Kita akan bahas ulang lagi untuk kalian. Ya, ini topik kita kali ini ya, membahas mengenai nyangkut di BBRI. Tenang saja ya, ada info bagus dari BBRI. Dan gini strateginya. Info bagus apa sih Min? Ya, kita cek dulu ya mengenai dari saham BBRI. Oh, berapa sih? BBRI. Ya, BBRI kalau kita tarik ya dari bulan Agustus dia itu distribusi, dan banyak kalian yang mungkin kemakan sama influencer, kemakan para berita-berita bahwa BBRI ini itu nggak ada masa depannya ya, seperti itu. Dan sempat kalian kekhawatiran ada konten-konten yang mungkin jangan berani nangkap pisau jatuh kayak gitu ya, berasumsi seperti itu. Hilangkan ya, hilangkan ya. Loh, kenapa kok hilangkan? Kasus tersebut itu digunakan itu bukan untuk dari saham BBRI. Loh, kenapa Min? Yaitu digunakan untuk saham-saham yang bosok ya, bahasa Jawanya bosok, jelek ya, atau saham gorengan yang mana dia 8 tik hilang bit langsung kayak gitu. Itu ya silakan ya, itu jangan ditangkap misalnya. Kalau cut ya cut sekalian ya, nggak usah peduli mengenai hal itu. Ya, alasan kenapa kok saya arahkan untuk ditahan dulu, tenang ya. Kita cek dulu di balik layar itu ya, yang memanfaatkan momen tersebut itu siapa. Ya, ini ya, kemarin saham BBR ini berhasil diangkat sama YU, CC, CP, DX, KZ, RFDP. Ya, mereka mengakumulasi itu rata-rata sekitar 227.000 ya, dan dia berhasil naik 2%. Ya, ini ya YU, CC, CP. Dan yang kemarin yang jualan itu adalah DR, BB, LG, TP ya. Dia mereka itu berhasil take profit ya, karena tujuannya mereka bisa jadi untuk day trading ya, seperti itu ya paling banyak. Namun kalian nggak perlu khawatir yang mungkin ya nyangkut nih ya, sejak 3 bulan yang lalu ya, di sejak bulan Agustus kita bisa deteksi untuk kalian ya. Ini yang memanfaatkan momen tersebut ketika kalian itu cut loss ya, mungkin terkena dari korban influencer yang notabene thumbnail itu jangan sampai nangkop bisa jatuh. Lah ini datanya ini ya, datanya ini. Lah datanya apa Min? Ini Ode itu memanfaatkan kalian ya untuk mengakumulasi YP juga, CC juga, PD juga, LG juga, XC, GR, DR. Dan rata-rata mereka itu mengakumulasi di atas 1 juta lot lebih ya, dan paling banyak ini adalah OD ya. Ini ya, total ada 3 juta lot 800 ya. Dan secara average ya, total dari jumlah keseluruhan dari retail, investor, block trader, mereka berhasil net sell ya, yang di average terus ya, mungkin di harga bawah mereka baru jualan sekitar 2.600.000 lot ya, dan dia masih tersisa ada 1.797.000 lot ya. Ini ya, mereka masih punya itu ya. Loh, kenapa mereka bisa dapatkan seperti itu sebanyak gitu ya? Karena mereka sudah mengerti ya karakter dari saham BBRI ya, mengenai dari fundamental dari saham BBRI, bahwa saham BBRI ini tuh dia akan pullback kembali ya, seperti itu. Di sisi lain yang menjadi perkuat apa? Datanya Min ya. Mimin itu jangan ngasal ya,
kita nggak ngasal ya, kita apa namanya, lihatkan pada kalian ya. Ini yang biasanya yang kena psikologis itu adalah mereka investor pemula yang nggak ngerti nata kelola portofolio itu bagaimana ya, kapan waktunya entry dan bagaimana cara waktunya untuk masuk, itu mereka nggak tahu. Nah, kalau mereka yang sudah profesional ya, yang mungkin masuk di kelas Mimin, kami bina ya, akhirnya bisa cuan konsisten dari portofolionya hancur 2 miliar, 5 miliar ya, setelah masuk di kelas Mimin ya mereka langsung hijau-hijau terus dan bahkan mereka gila-gilaan lagi. Ya. Ya itulah apa namanya? Ketika pemula ya dapat ilmu triknya ya kayak gitu. Namun secara pasti Mimin ya nyantai aja, cuan ya biasa, loss ya juga biasa ya. Jadi psikologisnya udah terjaga ya, seperti itu, nggak masalah ya. Jadi setiap trader itu beda-beda karakternya, kita nggak bisa disamakan. Yang tujuan saya sendiri itu adalah mensupport para trader-trader yang ingin belajar dari nol ya. Ini teman-teman ya yang menjadi pertimbangan tadi para market maker untuk mengakumulasi dari saham BBRI ya. Yang notabene kalian itu kena sentimen pisau jatuh ya, tadi tren di saham BBRI selama 3 bulan berturut dia jatuh. Ini ya. Total penjualan di saham BBRI itu terus meningkat ya. Di tahun kemarin itu mencapai 115,2 triliun, kini naik menjadi 131 triliun. Itu artinya apa? Bahwa penjualan di saham BBRI itu cukup tinggi. Ya, ditopang pas apa? Di saat semua krisis ya, krisis moneter dari skup kecil ya, termasuk dari UMKM, ketika big money itu menyimpan uangnya untuk partisipasi kepada paslon presiden dan juga jagoan-jagoan yang akan ditarungkan di pemilu nanti. Ya, ini yang berdampak itu adalah UMKM kecil. Mereka kreditnya itu cukup tinggi. Ya, nah, gimana? Beban operasional mereka apa? Harus meramut karyawan, ya, termasuk di Kota Mimin, di Pekalongan, ya, produksi sentra batik semua. Nah, mobil ya dijual, ya, bahkan ada yang dia itu jual 50% asetnya, ya. Ngeri ya, ya seperti itu. Nah, ini terus apalagi Min, dari net income-nya dia cukup tumbuh, yang tadinya 14,1 triliun tahun 2020, tahun 2022 itu 39,1 triliun, dan tahun 2023 itu naik menjadi 43,9 triliun. Ya, itu artinya apa? Bahwa BBR ini terus grow, ya. Dan kalau kalian ketahui ya, mereka yang sudah mengerti dari karakter dari saham BBR ketika turun ya mereka sikat terus, bahkan buta mata. Ya. Lalu yang para retail itu bagaimana? Panik selling semua, kena korban influencer, kasihan. Ya. Nggak ngerti dari laporan keuangan, dijejali mengenai thumbnail yang menakutkan, ya seperti itu, panik semua, cut loss, ya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini. Terus asing bagaimana, Min? Asing justru mengakumulasi ya, terkait kemarin 3 bulan berturut-turut itu digrojok pakai asing. Wah, aduh, ini asing distribusi terus. Saya nyangkut di 5.400. Ya. Ya mungkin kalian bakalan panik ketika kalian itu tidak bisa money management dan mungkin uang kalian itu saja ya, dan kalian nggak punya penghasilan tetap ya. Tapi kalau yang punya penghasilan tetap ya mereka juga bakal kena juga ya. Ya. Padahal penghasilan tetap itu ya di saham mungkin di sisi lain kita punya bisnis real ya, bisnis real ya. Ketika misalkan dalam 1 bulan kita untung 100 juta, setidaknya kita bisa untuk akumulasi tapi pakai uang dingin. Ya, kadang-kadang investor pemula itu kena psikologisnya, waduh ini kalau turun lagi gimana ini? Uang saya bisa habis ini. Itu kan masih floating loss. Rugi itu kalau kalian itu cut loss. Ya. Cut loss sudah rugi, sudah. Ya. Tapi kalau di cut loss di BBRI ya ini saham fundamental bagus ya, kinerja cukup bagus ya. Sektor bisnisnya dia nggak pernah mati ya.
Kayak gitu. Ini ya, teman-teman ya. Nah, terus di sisi lain ini juga BBR ini juga ada label ya atau prestasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia, yang mana bahwa BBR ini masuk di radar ya, LQ45 juga masuk, Serigala juga masuk, IDX 30 juga masuk, dan juga IDX High 20 High Dividend. Ini BBR ini termasuk ya dari 800 emiten, BBRI masuk 20 ya kriteria masuk sendiri. Ya, makanya apa? Ketika dia smart trader ya, bandar atau likuiditas provider melihat BBRI rantok, itu langsung dimasukkan. Tadi pakai itu. Nah, makanya di kelas kami itu saya sarankan untuk bikin akun 3. Ya minimal 3 lah. Lebih baik entah itu 9 RDN atau 100 RDN kayak gitu ya. Enggak masalah. Ya, minimal 3 ke atas lah. Nah, digunakan untuk apa? Untuk trading, swing, dan juga untuk investasi. Nah, yang bermain yang di saham-saham ini ketika rontok ini ya masuk di saham-saham BBRI kayak gitu. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini BBRI ini akan diuji resistennya di harga 5.200 ya kalau dia jebol. Namun kalau dia nggak kuat ya dia akan dibawa turun. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya dari saham BBRI ini ya. Dan di sisi lain bahwa saham BBRI ini itu volume cukup tinggi, dan kita juga ada kabar terbaru ya mengenai dari saham BBRI ini, yang mana bahwa saham BBRI ini ya ini mana nih ya, yaitu melakukan sebuah inovasi apa ya, kabar terbarunya ini dari beritanya. Nih banyak sekali nih ya, nih ya, ramai asing borong saham Bank RI. Ya ini 3 hari yang lalu dia itu dihujat loh. Bahkan Mimin juga masih punya dari saham BBRI ini ya, karena ini sebagai andalan saham untuk investasi saya untuk jangka panjang. Nih ya, sekitar 8 jam yang lalu kita dapatkan dari ecofinance.com bahwa ramaikan bulan inklusi keuangan, BRI berpartisipasi dalam pameran FinExpo. Inklusi keuangan itu apa, Min? Ya kita akan kasih intinya ya, bahwa inklusi keuangan itu pemahaman kepada masyarakat yang awam, yang mana agar bisa mengelola keuangan. Intinya seperti itu. Ya, mungkin masyarakat yang umum ya, mereka belum tentu loh mengerti inklusi keuangan itu bagaimana cara menggunakan asetnya, terus bagaimana cara untuk menumbuhkan asetnya ya. Jadi seperti itu. Jadi inklusi keuangan ini yang diberikan untuk BBRI. Dan juga ya, informasi terbaru, BBRI ini akan naik ya nanti pas waktu pemilu. Loh, kok pemilu, Min? Ya, budaya kita itu masih adanya money politik, yang mana dari tiap ini teman-teman, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di desa yang nggak mengerti itu politik apa lagi ya, dia kalau misalkan dapat uang 100.000 saja dia akan pasti pilih paslonnya. Ini oknum ya teman-teman ya. Namun ada banyak kok mereka yang tidak mengandalkan itu. Namun secara global itu politik uang itu masih terjadi di republik kita ini. Ya, makanya ya di bulan ini ya mungkin usaha karang sepi dan lain sebagainya, big money-nya itu sudah menggenggam ya uangnya, digunakan untuk apa? Nanti pas waktu kampanye ya, biaya kampanye itu tinggi. Pas lagi disiapkan di tiap serangan fajar ya, dan ini juga yang terjadi di lapangan ya. Dan rekeningnya rekeningnya itu bukan dari paslonnya, namun dari anak buahnya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti tidak terdeteksi kepada KPU ya. Jadi ini transaksi yang wajar ya, seperti itu. Nah nanti diserahkan kepada siapa? Kepada pecut-pecutnya. Ini di negara kita ya. Loh, tindakan seperti itu ini memang dilarang di masyarakat. Memang satu sisi ya gimana lagi ya.
Ada yang beranggapan bahwa salah satu oknum paslon bahwa dia kasih, kenapa kok Anda kasih uang 100.000 kepada masyarakat ini, ibu-ibu ini? Orang gimana lagi Mas? Kita kan mengganti kerjanya ya, 1 hari libur kerja untuk memilih ya. Jadi seperti itu. Kita untuk mengganti kerjanya seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, nanti apa yang terjadi di saham BBR ini? Ya nanti transaksi cukup gede. BBR ini kan juga nanti dia ditopang dari jumlahnya transaksinya, ya jumlah yang kredit untuk persiapan biaya kampanye di tiap dapil dan lain sebagainya pasti akan naik. Ya makanya kemarin 3 bulan yang lalu itu ya market maker itu langsung berperan ya. Ini pasti para retail ketakutan kocak-kacir, pasti cut loss semua. Iya, memang betul. Ya didorong oleh asing jualan, terus BK jualan, AK jualan. Ya ini pelakunya. Ya ini bisa kalian ketahui. Ya, ini ya selama berapa ini? Ya 3 bulan yang lalu. Ini pelakunya paling banyak. AK, RX, KZ, ZP, BK. AK ini juga dia distribusi di Goto ya, teman-teman ya. Terus ada RO ya. Jadi mereka itu rebalancing. Apa itu rebalancing? Ya, rebalancing itu mereka take profit ya, yang dana-dana yang mana diakumulasi sudah jauh-jauh hari ya, tujuannya untuk investasi, mereka itu buang sedikitnya untuk memengaruhi psikologis para investor pemula. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti gimana setelah investor retail nggak ada yang jualan, nanti ini sahamnya akan dinaikkan lagi. Nunggu momentum. Jadi jadi seorang bandar itu nggak asal-asalan ya, beda sama saham-saham gorengan yang mana kalau menaikkan harga suatu barang itu nggak nunggu momentum. Tapi kalau di saham BBR ini adalah suatu hal yang wajar, entah itu dari sentimen positif atau negatif, itu dijaga ketat. Kalau misalkan market maker di saham BBRI asal-asalan atau nggak seruan istilah Jawanya ya kemungkinan ya akan kena denda ya, seperti kayak kasusnya emiten NSSN itu ya. BI juga menandakan bahwa BI nggak menjamin ya saham ini. Jadi untuk kalian yang jual atau beli ya tergantung kalian sendiri ya, seperti itu. Ada banyak ya, banyak. Dan sekarang BI juga akan menggembok nih ya, gembok emiten-emiten yang notabene dia itu gerak nggak wajar ya, nggak sesuai profesional. Nah nanti yang dapat menyebabkan jadi investor retail itu nggak lari ketakutan lain sebagainya ya. Jadi apa yang saya sarankan untuk para alumni kelas kami itu bikin 9 RDN. Boleh 9 atau 3 RDN ya. Jadi digunakan untuk masing-masing. Untuk day trading, swing dan juga untuk invest. Ya, jadi mereka tetap aman. Misalkan punya uang 30 miliar, ya 10 diisi 10 miliar saja. Ya nanti ya tinggal mainkan saja. Untuk pengen copet-copetan ya main di day trading ya. Namun kalau di day trading kalian harus pastikan ya batasi resikonya 0,5 sampai 1% ya. Namun untuk keuntungannya itu lebih tinggi. Cuman kalau untuk swing dan juga untuk invest ya bisa 100%, 56%, bahkan 300% ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa dapat cuan tuh dari sumber manapun. Yang penting kalian tuh pinter kelola uang kalian ya, seperti itu. Jangan ikut-ikutan kena tebar fir dan lain sebagainya. Nah, nanti ya uang kalian ya habis, bahkan kalian nggak bakal balik lagi di market ya, seperti itu. Oke, strateginya bagaimana Min untuk di saham BBR ini? Ya kebetulan ini adalah salah satu pilihan khusus untuk investasi kami, jadi kalian jangan ikutan ya, ini khusus investasi kami saja ya. Silakan kalian bisa tunggu ya, bisa tunggu atau dimulai cicil nih ya, atau yang itu masuk saja atau di HK di 5.100, nanti ketika turun lagi di 5.000-an dan ketika turun lagi di 4.945 dan juga di 4.883. Ketika turun lagi kalian bisa masuk lagi ya, dicicil ya, sesuaikan budget kalian. Loh Mimin kok sukanya nangkap pisau jatuh? Jangan diikuti ya, ini hanya orang-orang yang sudah ngerti saja, yang sudah mereka sudah berpengalaman dan mereka
bisa cuan secara konsisten, ya, seperti itu. Bisa, karena tujuannya kan dari akun saya ini kan untuk investasi, bukan untuk trading. Kalau untuk trading ya beda sendiri, ya kita batasi, ya, seperti itu. Oke, apakah BBR ini bisa untuk trading? Bisa, ya, bisa. Nah, kita ambil saja nih ya, kalian bisa tunggu dia pullback di 5.000-an dan juga di 5.000, nanti ya jual di harga 5.150 dan juga di 5.179. Kalian bisa trading di saham BBR ini ya, mungkin asetnya bisa langsung 5 miliar atau 10 miliar ya. Itu namun batasi risiko antara BIP sampai 1% itu maksimal. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian keuntungannya juga lebih tinggi ya kalau kalian dana gede. Walaupun untungnya 1 sampai 3% ya, tapi kan kalian masuknya gede ya, dan ketika guyur ya, BBR guyur itu dia disiplin ya. Jadi nggak langsung rontok sampai 5% sehari, enggak ya, paling ya silakan kalian mau cut loss dan lain sebagainya seperti itu. Rekan-rekan kami yang mayoritas ketika dia kelola portofolionya itu merah semua ya, akhirnya bisa hijau terus ya, dan bahkan dimasuk di kelas kami itu ada yang bilang ini kelasnya Pak Firman itu Mercy harga bajai punya kakap ya. Kok bisa seperti itu sih Pak Firman, kok nggak bisa itu ya. Kita sebenarnya lebih lebih ke mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai dari literasi keuangan, menjaga portofolio, manajemen risiko juga kita ajarkan. Nah, jadi itu ya tujuannya ya, pancingan mereka yang pengen bener serius belajar dunia investasi ya. Dari uang itu ya, nanti itu yang menjadi psikologis kalian. Jadi kalian itu harus tanggung jawab, harus berlatih ya. Kita kasih metodenya, nanti kita akan dampingi ya sampai kalian itu bisa cuan secara konsisten itu. Namun kalau misalkan kelas ini gratis ya, nanti kalian akan menyepelekan mengenai ilmu tersebut ya. Loh, Mimin kok bisa tahu ya? Karena kita juga riset mengenai hal itu juga. Nah, jadi setiap tahun itu kita riset terus ya, up to date, jadi bisa berkembang kepada market atau segmen bisnis yang lain ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa enak ya, enjoy. Bahkan ada yang masuk di kelas kami ya, balik modalnya hampir 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya, dari portofolio merah semua, nggak pernah hijau, bahkan stres ya, bahkan mau makan saja nggak berani. Mau keluar rumah nih ya, mau diajak makan dan lain sebagainya, mereka nggak bari. Ketika ketemu sama saya langsung, oh kayak gini toh, iya, seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan kita bisnis di pasar modal ya, kalian punya uang 5 miliar bisnis properti dan sebagainya, apabila usaha kalian itu nggak laku kalau di dunia properti ya, kalian bingung cari uang yang orang-orang yang mau nambung uang ini, bingung. Tapi kalau di pasar modal, masukkan di saham BBRI ya, sudah ada yang nambung di BIT ya, guyur saja kayak gitu. Nanti kita bisnis lain lagi ya, jadi seperti itu. Ingat, bisnis pasar modal ini adalah bukan asal-asalan, ini bisnis, jadi harus dikelola dengan matang ya, dengan ilmu, dengan latihan juga, agar kalian itu jadi investor profesional ya, jadi manajemen investasi ya. Jadi manajer investasi itu ya seperti ini ya, mereka mempunyai beberapa akun, mereka juga literasi ya, upgrade ilmu juga seperti itu, dan juga mereka dana kelola uangnya juga disiplin ya. Sebelum untuk melakukan pembelian, mereka riset dulu dan lain sebagainya ya. Makanya alumni kami ini ya semua sudah mahir ya. Sudah, ketika saya lepas itu ketika mereka itu sudah mahir ya. Kalau belum ketemu dan lain sebagainya ya, kita akan bina terus ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja ya, sedikit review dari saham BBR ini ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya untuk kalian yang selalu support channel ini, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus seperti itu.
Ya, mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang sudah minta kami bikin grup ya. Sejak 1 tahun yang lalu, mohon maaf kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini ya hasil kerja tim kami kemarin ya, bahwa di bulan Oktober kita rekomendasikan untuk kalian ya yang masuk kelas kami itu ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, hold-nya itu 0, stop loss itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya Min? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah kalian ada menu seperti ini, kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih yang ini ya, ada di grup YouTube. Nah, nantinya kalian apa yang akan dapatkan? Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalian bisa gabung di grup YouTube ini. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada informasi terbaru bahwa kami juga bikin grup di Telegram. Bagaimana cara gabungnya Min? Ya, deskripsi di bawah ini ya, diklik ya, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Di sini ada tulisan grup untuk berlangganan, grup Telegram, rekomendasi cuan besok, ini yang diklik ya, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Min, terus apa bedanya antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang ada di grup Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan yang lalu atas masukan dari subscriber kami yang kesusahan untuk masuk di grup kami. Dan ini ya teman-teman ya, untuk kalian yang tadi pengen masuk di kelas akademi ya, kita gunakan di bulan Desember ya, angkatan kedua ya, kita hanya tampung cuma 100 orang saja ya di bulan September ini. Ini mau penuh, silahkan kalian bisa masuk, dan kita akan adakan 8 kali pertemuan ya. Materi apa yang akan kalian dapatkan dari 0 sampai jadi profesional ya. Cuman ini ya menentukan harinya ya, seperti itu ya. Ini bisa masuk, dan ini masih kami adakan promo ya, silahkan kalian bisa masuk ya teman-teman ya. Nih, dan nantinya ketika masuk di kelas akademi ini, kalian akan masuk di grup alumni yang mana kalian bisa diskusi, tanya, dan kita akan dampingi kalian agar bisa cuan konsisten ya. Itu tujuan dari kelas akademi ini ya. Dan untuk kalian yang mungkin nggak mau di kelas akademi, kita juga ada yang kelas rekomendasi ya. Jadi yang mana kalian akan masuk di grup ya, kita kasih nih ya saham-saham untuk rekomendasi kalian beli ya, beli sore jual pagi ya. Terus apa bedanya Min antara level 1 dan juga level 3 ya? Jadi semakin tinggi nilainya kalian akan dapatkan rekomendasi paling banyak ya, seperti itu. Dan untuk yang level 4 itu kalian cuman sekali login saja, nanti kalian dapatkan rekomendasi saham dari kami ya, di grup Telegram ya, seperti itu. Dan untuk kalian yang pengen masuk di kelas VVIP yang mana kalian itu dapatkan informasi ini semua ya, dan juga kalian bisa ketemu dengan saya ya di kelas profesional yang mana kalian akan didampingi oleh saya, kasih materi, dan nanti ya kalian bisa minta setting-setting dan lain sebagainya itu dari kami ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dan tujuannya ya juga kita dampingi kalian. Dan di kelas yang VVIP ini ya mungkin jamnya itu menentukan jam longgar kalian ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian bisa masuk ya. Seperti itu. Ya, silakan bisa pilih ya, karena di kelas ini itu bukan inisiatif dari kami, namun kami diberi oleh masukan dari subscriber kami untuk dibikin beberapa kelas ya, karena beberapa trader itu keinginannya itu beda-beda, makanya kita tampung ini ya. Tujuannya apa? Nanti dari alumni kelas kami itu mereka bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu tujuan kami, sehingga
ya portofolionya itu naik terus ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review malam ini ya. Mohon maaf tadi audionya nggak ada suaranya dan kita sebar baik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.